Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Wahyu Anggreni dengan NPM 2141-2019 dari kelas AKT 21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pajak. Aspek pajak adalah salah satu hal yang penting yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan bisnis. Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu atau badan hukum kepada pemerintah, yang tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung berbagai program dan kebijakan publik. Menurut Louis A. Bourne 2007, bisnis atau bisnis terdiri dari seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Beberapa bisnis memproduksi barang berwujud, sedangkan yang lain memberikan jasa. Namun, jika terlihat dari omset, terdapat 4 jenis usaha di Indonesia. Di antaranya yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Aspek pajak dalam bisnis yang dilakukan oleh pihak perusahaan, baik itu orang pribadi maupun badan, dapat dikenakan pajak pusat berupa pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Jenis usaha bisnis di Indonesia yaitu 1. Usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang UMKM. Kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian lebih baik maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang UMKM. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang UMKM. Keempat, usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional, milik negara atau swasta, usaha patungan atau usaha asing yang dilakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Aspek pajak dalam bisnis. Aspek dalam bisnis yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pajak wajib pajak atau NPWP sebagai suatu badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Aspek pajak dalam bisnis yang kedua, menganalisis jenis bisnis yang dilakukan berdasarkan pajak. Wajib pajak pelaku bisnis harus mengetahui kegiatan bisnis yang dilakukan oleh aspek pajak dalam bisnis yang ketiga, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak bulanan dan tahunan. Aspek pajak dalam bisnis yang keempat, memperhatikan jumlah penghasilan bruto untuk menentukan kewajiban pemungutan pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh. PPh badan pajak yang dikenakan terhadap keuntungan atau laba yang diperoleh oleh badan usaha. PPh pasal 21. Pajak yang dikenakan pada penghasilan karyawan atau pekerja yang berupa gaji dan tunjangan. PPh pasal 22. Pajak yang harus dipungut oleh pemungut pajak tertentu ketika melakukan transaksi tertentu, seperti jual beli barang tertentu. Pertambahan nilai atau PPN. Pajak yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa pemungutan. PPN atau biasanya penjual harus mengumpulkan dan membayar pajak tersebut kepada pemerintah. Selanjutnya itu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemungutan tanah serta bangunan. Pajak bea materai. Pajak yang dikenakan terhadap dokumen tertentu seperti surat-surat perjanjian,
atau dokumen-dokumen legal. Pajak barang mewah atau PBM. Pajak yang dikenakan pada barang-barang mewah, seperti mobil mewah, perhiasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pajak ekspor dan impor. Terdapat berbagai jenis pajak yang terkait dengan proses ekspor dan impor barang, termasuk pajak ekspor PE dan pajak impor PI. Pajak lainnya ada berbagai jenis pajak lain yang bisa berlaku tergantung pada jenis bisnis dan lokasi operasionalnya, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan sebagainya. Kepatuhan pajak atau tax compliance. Penting untuk memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi dengan tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menghindari sanksi atau denda. Perencanaan pajak atau tax planning merupakan strategi untuk mengoptimalkan dan kewajiban pajak dengan cara yang legal sesuai dengan peraturan. Konsultasi dengan ahli pajak atau konsultan pajak. Penting untuk mendapatkan saran dari ahli pajak atau konsultan pajak yang kompeten untuk memastikan kepatuhan dan pengoptimalannya keuntungan fiskal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.